teman-teman semuanya, kembali lagi di Zona Coding. Sebelumnya ya, kita sebelumnya pernah belajar tentang find element gitu ya, dimana find element ini digunakan untuk mengambil satu objek. Nah, di sini kita akan coba belajar tentang atau membahas tentang find elements pakai S di sini, dimana metode ini sebenarnya sama ya, seperti metode find elements biasa gitu ya, nggak pakai S ya. Jadi metode ini bedanya sama si find element itu, kalau metode find elements ini biasanya digunakan untuk mendapatkan banyak elemen gitu ya. Nah, elemen-elemen yang ditangkap sama si find elements ini itu tipenya list dari web element. Seperti ini contohnya ya. List web element kayak gini, kemudian my elements misalnya. Jadi bentuknya adalah list sebenarnya teman-teman ya. Ini saya import dulu, import list Java util dari sini ya. Nah, itu bedanya. Kalau pakai elemen biasa nggak pakai S, itu ngambilnya satu objek elemen aja gitu. Kalau pakai S, itu objek yang dikembalikan itu adalah bentuknya list dari web element gitu ya. Nah, kalau misalnya elemen-elemennya itu kosong atau nggak ketemu, tentunya si find elements ini bakal ngembaliin list kosong gitu ya. Contohnya kita akan coba di website seperti biasa ya, kita pakai yang ini. By the way, kita mulai dari index misalnya ya. Nah, ini mulai dari sini kita buka di locator find by playground test page ya. Kita klik aja. Nah, di sini kita pakai yang ini ya. Di sini kita copy dulu URL-nya, nanti taruh di sini ya. Di driver.get. Oke. Sekarang kita balik lagi. Nah, kita akan coba misalnya apa ya? Kita inspect dulu ya. Di sini kalau kita perhatikan ada elemen P ya. Nih, P-nya banyak banget nih ya. Terus ada elemen A juga gitu ya, di dalam P ada A gitu ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya. Kalau kita fokuskan ke A dulu kali ya. Nih, ini A juga sama ya, ada di dalam P. Di dalam P-nya masing-masing setiap P ini maksudnya ada A-nya atau anchor-nya ya. Kalau kita perhatikan gitu ya, tag yang identik sama itu adalah tag A ini gitu ya. Nah, kita bisa dapetin semua tag A ini atau tag link seperti ini pakai locator by tag name ya. Tapi tentunya menggunakan apa namanya? Menggunakan si find elements itu gitu ya. Nah, contohnya gini ya, kalau kita balik lagi ke sini ke apa namanya, ke Eclipse gitu ya. Kita by tag name-nya A gitu, anchor. Nah, sekarang kita mau cek dulu ya, dia kira-kira dapatnya berapa nih. Maksudnya dapatnya berapa gini, jadi si Selenium ini dapetin elemen ada berapa untuk elemen A ini gitu ya, ada berapa jumlahnya yang dia dapat. Nah, kita bisa ngecek system.out.println pakai myelements size ya, buat dapetin jumlah dari tag A yang didapat dari si find elements ini gitu ya. Nah, ini kita coba dulu, klik kanan, kita run Java application. Nah, kita lihat coba, di sini ada 53 ya, lumayan banyak juga ya gitu. Nah, kita juga bisa pakai apanya gitu ya, pakai, kalau kita perhatikan di sini name-nya ya, kita bisa pakai name-nya berdasarkan ini ya, kita ganti lagi di sini berdasarkan name p name gini ya. P name-nya seperti apa nih, kita perhatikan dulu ya. P name 2. Oke, kita akan mengambil name-nya atau tag ini berdasarkan name-nya, yaitu p name 2 ya. Nanti kita akan cek hasilnya berapa gitu ya. P name 2. Kalau kita jalankan lagi, pakai ini aja langsung ya.
kita perhatikan ternyata memang ada dua gitu ya. Kenapa kok bisa dapat dua gitu ya? Coba kalau kita perhatikan di sini. Jadi PName yang pertama itu adalah PName paragraph ya. Kemudian PName yang kedua yaitu PName anchor ya. Ada di dalam tag P ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ngecek tagnya atau ngeprint si nama tagnya ini gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Eclipse. Cara ngeprintnya gimana? Kita bisa pakai for each ya, web element elem my elements system.out.println. Nah, ini kita langsung aja panggil elem.get tag name ya. Oke, kita jalankan lagi, run as. Oke, sekarang kita cek. Nah, udah benar kan? Elemen yang didapat adalah jumlahnya ada dua, yaitu elemen P dan elemen A. Di sini kita cetak gitu. Oke, kurang lebih dari gue gitu aja sih sebenarnya untuk yang dapetin banyak elemen sekaligus menggunakan metode find elements gitu ya. Thank you.